Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun, nanti di akhirat ada umat Nabi yang tidak bisa menoong wajah Nabi. Cari di Google menoong. Yang tidak bisa menatap wajah Nabi. Sahabat bertanya, ilok ada ya Rasul? Emang begitu sahabat ngomongnya. Maka ilok ada. Ada. Umatmu yang mana? Adalah umatku man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Adalah umatku yang apabila namaku diucapkan, lantas ia yang ngedenger diem baik, ngebetem baik, ngejedok baik, kebentetan mulu. Kebanyakan teing makan, jadi perutnya kemerdekaan, ini kemerkaan. Maka umatku tersebut itulah yang tidak bisa menatap wajahku. Nah, oleh karena itu, apabila kita mendengar nama Nabi kita diucapkan, kapan saja, di mana saja, maka kita kudu menjawab dengan membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka kita ulang kembali. Wa qala nabiyyuna Muhammadun. Banyak nyamuk. Sopel bautan baru ngalamin ceramah dikasih autan, kalian bantal molor. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa qala aydan afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha
wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, sebagaimana biasa izinkanlah AA meminta maaf. Kayaknya teh kagak sudi banget. Ya ilok atuh. Di enggak hidung. Minta maaf. Apanan? Di Bandung ada mubalig yang sangat kesohor. Aagim namanya. Atu bagian di sini ada Abret namanya. Abret-abretan di sana. Timbul tanda tanya. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apa itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu su'ul. Su'ul. Jelek tata kerama, kagak ada sopannya. Duduk di atas panggung dengan dekorasi yang begini indahnya. Make lampu kedap-kedip baik. Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara maulid yang mulia ini. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, apabila nanti ada kata-kata AA yang salah atau ada keceletot omong, coba cari di Google keceletot. Sampai kiamat nongtot yang mau nemu. Salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang kedua, ada yang nanyain sama saya, itu bagaimana ceritanya nama cakep-cakep kok dipanggil Sebret? Mohon maaf, ribu maaf. Nama asli saya Haji Muhiddir Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan, garis dengdek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel saya, cuma titel buatan saya dewek. Kayaknya empo abang adek-adek baru ngeh. Masa titel MMST? Beda sama orang. Ini titel buatan saya dewek. Orang-orang mah titelnya insinyur, profesor, dokterandes, dokteranda, dokter duda. Ada lagi SPD, MPD, empedu, paru-paru, stroke, kencing manis. Kesananya modar. Kalau saya MMST ada artinya orang ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya anak supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Kalau kita bicara titel, mohon maaf, semuanya lelaki pastilah punya titel. Sebab kalau lelaki kagak punya titel, biar kata dia ganteng, biar kata dia kaya, saya yakin mual bakalan laku ke perempuan kalau laki-laki tersebut kagak punya titel. Sebab titel itu adalah titit ngegantel. Maaf. Emang mau punya laki kagak punya titel? Kamu ngarah apa? Kayaknya mah bubaran maulid, gue mah maulid keingetan teh titel. Itu bagaimana kronologisnya, bagaimana wajah tasniahnya. Nama cakep kok dipanggil Sebret. Mohon maaf nyuwun sewu. Sepulang saya dari pengembaraan saya,
Encik, saya bukan pesantren, saya hanya mengembara, ngedon makan, ngedon tidur, ngedon berak kampung orang. Terakhir di Kediri, Jawa Timur, pulang tahun 2000. Begitu pulang saya nggak buru-buru buka pengajian. Saya gaul sama anak jalan, anak pasaran, terminal, sialan balam, memotoran baik. Kalau bawa motor jarang kalem, sebret-sebret baik. Nggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, sama bapaknya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat orang taunya orang yang sokan sebret-sebret baik. Berarti ini dia Ustadz sebret. Mual marah kalau dipanggil sebret. Mual jengkel, mual. Terserah bapak-bapak, ibu-ibu, ence-ende mau panggil saya apa. Apalah arti dari sebuah nama. Terserah mau sebret, sebrot, sebret. Saya jangan serbet. Dia serbet masa kita tahu elap. Cuma nabung-nabung saya sebret, mohon maaf. Saya pernah diundang sama orang Cikarang depan terminal. Ada rumah sakit, pinggir rumah sakit ada gang. Acara maulid malam. Begitu saya mau pulang, saya diangsrongin berkat. Warnanya hitam. Begitu saya cemek, buset, anget banget. Tanda tanya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkat anget-angetin ya Allah. Apakah kiranya yang rengkol ini plastik ya Allah. Oh bodoh nanan, yang penting mah gua dikasih berkat. Dibawa nyampe rumah, Assalamualaikum, salam, Neng. Gua pulang, buka pintunya, langsung saya angstrongin. Nih, gua dikasih berkat, panitia. Buset, anget banget. Coba lu lihat. Begitu dipelekehin bini saya, buset lurah, bini saya jejuritan. Tadi saya, lu ngebuka berkat pakai ngajarin segala, ngagetkan banget laki. Emang apa isinya? Lihat bedewek. Begitu saya lihat, saya kira bekakak, orangnya oncom, angkatnya dijejelin ke situ. Jadi panitia sama saya jangan malu-malu. Oncom ya dibanjut terus. Malu pas oncom. Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Baik-baik. Yang sangat saya hormatin, Sohibul Wilayah, yaitu Bapak Lurah Desa Karangsari, Bapak Lurah Bao Umbara. Nyok kita doain nyok, semoga beliau panjang umur, sehat selalu jasmani rohaninya, dijadikan lurah yang soleh. Katanya mau naik lagi, mudah-mudahan bisa naik lagi. Aja murun. Yang sangat saya hormatin, Ketua DBD BPD. DBD mah penyakit ya. BPD Desa Karangsari, Bapak Awin Sonjaya beserta anggotanya. Ketua Karang Taruna, Bapak Dedi Setiadi beserta anggotanya sama saya hormatin. Ketua LPM Bapak Panca Paitala Bantala, hah? Beserta anggotanya. Sangat saya hormatin Ketua Dekem, apa? 3 huruf nih, C nih, kalau disambungin jadi apa? Dekem, yaitu Bapak Haji Raja. DKM ya? Iya kan, Dekem. Sangat saya hormatin Bapak Dusun Ismail. Sangat saya hormatin. Gue mau ceramah. Ini ceramah mau ngabsen ini.
Baca ini gue ngap-ngapan. Gue baru ngalamin kayak begini modelnya. Nyiksa panitia. Enggak dibaca kasihan boleh nyatet. Jadi kayak bocah TK. Sangat saya hormatin ketua panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad, yaitu Bapak Ustadz Jaya. Sangat saya hormatin. Jam 2 kayaknya baca ini doang ya, belum kelar. Tokoh agama Kampung Sinyar Al Ustadz Sandi, sangat saya hormatin. Bapak RT Manin, Bapak RK Sadaruddin, sangat saya hormatin. Lah kapan ceramahnya nih? Absen. Jadi kayak tahlilan gua. Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Saniti, dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin dan hadirat, nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur Kampung Sinyar beserta anggota, Keruhun Sinyar beserta anggota, sama saya hormatin. Kagok gue bacain semua begini, bahkan dedemit siluman yang ada di Sinyar beserta anggota, sama saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Awas lu ngeganggu ge. Nih mau ceramah main debus nih. Pengen minum gua mah. Ini apa pelakehin? Ya. Makasih. Hadirin wal hadirat, dalam kesempatan ini tidak akan banyak bicara. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerin sambil memakan kayak orang apa-apa. Saya ini yang ngomong. Saya mah ngomong di situ ngedengerin sambil memakan. Gue garas baik. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan. Sekarang mah terbalik lurah, tuntunan jadi tontonan. Sehingga tidak ada hikmahnya. Sebab ketika kita mau hadir nanya dulu, yang ceramahnya dari mana? Rame apa kagak? Ceramah kudu rame. Kan rame mah topeng banjut kemari. Jangan saya itu ngebaguk di sini. Nggak kayak pengantin sunat. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Apalagi encek paling kompak. Siang malam muludan baik. Kadang hikmahnya maka gak ada. Abring-abringan doang, baju meni gonta ganti warna-warni, rupa-rupa, akhirnya malakinya yang paru-paru. Nggak paru-paru bagaimana mikirin seragaman encek. Encek lagi cekak-cekak nanggap kiai no. Lihat no laki encek di rumah ki ngap-ngap ge. Kayak ikan keting kena limbah. Kesel gue jadinya. Gue mau ceramah, gue mau ngomel lurah. Yang terpenting di dalam memperingati Maulid adalah hikmah yang terkandung. Apa hikmahnya? Meneladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Anak muda yang tua harus ngikutin akhlak Nabi. Tadi kita nggak dengar dari Pak Lurah, anak muda maaf banyaknya tawuran. Kita pun sebagai orang tua nggak boleh cuman hanya bisa nyalahin anak kita. Anak yang disalahin. Emang yang pengen punya anak siapa?
Anak mah pengen ini punya orang tua. Yang pengen duluan kan orang tua. Perhatiin dong anak kita. Arahkan bocah, suruh ngaji bocah, supaya bocah mempunyai akhlakul karimah seperti akhlaknya Nabi kita Muhammad. Zaman sekarang boro-boro disuruh ngaji, ya boro-boro yang kagak bisa ngaji. Yang bisa ngaji, yang kagak bisa ngaji, terbawa arus saat ini. Masuknya budaya barat ditiru sama anak-anak kita. Nggak bocah kota, nggak bocah kampung, nggak bocah lelaki, nggak perempuan. Pergaulan bebas, kumpul kebo, membudaya, rasa malu udah kagak ada. Bocah dididik di sekolahan, kalau udah beboncengan eleh laki bini ge mesranya, buset itu bocah sekolah. Nih ini lelakiannya bawa motor, rempuannya tuh ngampleh ini gadonya di pundak lelakinya begini baik. Emang gua buta apa? Ele mesranya emaknya bapaknya mau kondangan, emang mesra kayak anaknya no? Kagak ini. Bininya nyender dikit ke bokong lakinya, apa kata lakinya? Geseran dikit. Kadang-kadang bininya jatuh di tetoang nggak ngehen ini lakinya. Sadar-sadar mau nyampe ke rumah, ngapa motor gue enteng begini? Menyelinguk teh lah mana bini gua? Bininya no udah di rumah sakit Mira. Kesel gue jadinya. Lihat bocah zaman sekarang tawuran, bocah zaman sekarang udah berani ngebunuh. Mual mungkin berani ngebunuh kalau tidak adanya zat-zat atau minuman atau obat-obat terlarang. Lihat bocah zaman sekarang, bocah lelaki, bocah perempuan, bocah lelaki, orang barat ikut-ikutin. Orang barat pakai anting, ikut-ikutan pakai anting. Orang barat pakai anting kayak urup, orang barat antingnya kayak emas. Bocah kita hadiah ciki. Gitu. Pakai tato, orang barat pakai tato awaknya bule. Kalau pakai tato danta jelas, cetak. Bocah kita awak Cleopoli pakai tato. Mending tato gambar kalajengking mau ular kadut ngerengkol baik. Kayak anting pakai tato katanya anak gaul. Main kalipo naik angkot, di dalam angkot muntah. Mau masuk ke Alfa sendal dilepas. Keluar dari Alfa kena AC dikerok. Dikeroknya malah diantai, ini bocah geseng begitu. Kayak anting pakai tato, bahasanya kayak kamanya nyokap, ke bapaknya bokap, ada neneknya kecap. Kayak anting pakai tato ngomong nyokap bokap, gue intip berak di jamban lo. Jajan seblak pakai nasi ide. Najis preman kayak begitu. Jajan seblak pakai nasi. Kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Perhatiin apa anak kita. Sekarang bocah perempuan emang semenggak pakaiannya. Bocah umur 17-20 tahun pakai kaos bocah umur 3 bulan. Puser diedar-edarin ke orang. Rutin artis mah puser diedarin ya artis, ada yang bayar. Cakep lagian. Pusernya gak nyerepet. Bocah kita nongtot jadi takol beduk. Mungkin celana pendek mulus sih mending lu ah. Dari betis sampai ke paha, jiguan ada, gocapan ada, gocengan, cebanan. Kalau gegaruk ngebul kayak tabunan. Mual, gue mau ceramah, gue mau ngomel. Paling sopan bocah zaman sekarang pakai legging. Coba kalau ada dasar pendidikan agama, arahkan bocah suruh ngaji Ustaz Sandi. Nih, kalau ada dasar pendidikan agama, pakai legging, pasti dilapisin pakai rok, pakai gamis. Ini mah legging, be doang lurah. Udah gue maaf. Pengen ngejembel bae dah. Lah bocah-bocah jam make legging. Ini kan bukan kewajiban Ustadz Sandi, bukan kewajiban Lurah Bao. Kita ngapa? Didik anak kita di dalam berpakaian. Ini mah make legging, anak make legging malah emaknya ketularan ikutan make legging. Anak make legging urup ya Lurah, bocah kene. Masih keras awaknya. Emaknya tua bangka make legging. Awak segede gerobok bakso make legging. Kayak kodok bancet. Udah gitu naik motor Vario pakai kacamata hitam gede, buset. Agnes mau sinyar nih.
Begitu kencang sedikit, bok 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 bok, ngerem katanya dia mah kempes, soalnya pipinya udah koplak. Jadi hikmahnya maulid itu apa sih? Meneladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Ibu bapak encik ndek nih, sahabat bertanya, saya nggak bisa lama, besok pagi saya kan ada acara maulid setiap Sabtu di majelis. Nah, bagian nunggu surupan kali gue nih, surupan ini anu luluhur sinyar. Nih, sahabat tanya, apa katanya nih, Sajaya? Ya Rasul, ya ada apa sahabat? Saya mau nanya tuh. Oh yang giwai. Emang begitu ngomongnya? Yang giwai. Lah emang mau nanya apa? Ayul a'mali afdalu ya Rasul. Amal ibadah apa yang lebih afdal wahai Rasul? Mau tahu ini ence afdal. Nanti gosok gigi. Itu odol. Lah odol mah bukan kalau mulas susah jaya. Odol. Jawab baginda Rasul itu apa? As-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktu. Ini saya mau nanya, ence, ende, tong, kalau kita kagak maulid dosa apa enggak? Enggak kan? Kalau kagak sholat? Tuh, lah maulid rajin sholat kagak mau. Masjid cakep, ayo sholat. Nabi ini maaf, sampai bengkak kakinya. Nabi udah dijamin cek hidupnya sama Allah, masih tetap sholat sampai bengkak kakinya, kebanyakan sholat. Orang sinyar pernah bengkak kakinya kebanyakan sholat, paling keseleo. Bahkan saking wajibnya sholat, dalam kondisi apapun kita tidak boleh meninggalkan. Saya mau nanya, saya kan sakit kagak bisa berdiri, itu bagaimana? Paman ajaja anil qiyami sholat jalisan. Kalau kita nggak mampu sholat berdiri, sholat sambil duduk. Lah kalau duduk kagak bisa, emang apa ence? Ence lemes bae Ustad, mau ngegeledag wae. Ngegeledag kemana ence? Anu ke belakang, ke belakang ke depan. Saya baru ngedenger ngegeledag ke depan. Di zaman anu Jokowi ngegeledag itu ke belakang. Ngapa zaman Prabowo ke depan? Nyungsep. Lah kalau duduk umpama kagak bisa, depan lemes bagaimana? Sholat mutajian, sholat berbaring miring. Miring ya kalau nggak bisa. Lah emang apa orang di bawah ketek saya bisa? Sholat mustalqian, sholat sambil celentang. Nah kalau celentang kagak bisa, sholat bil isyarah, sholat pakai isyarat, pakai kepala. Allah, sami Allah. Lah pompa lagi puyeng. Modar aja. Pakai mata kedap kedip. Mata ge perih. Ingat rukun sholat pakai hati. Udah dong hati deg-degan, punya banyak jantung. Udah nyerah bagian. Gue mau nyariin nomor amil mana nih ya nih. Nah, assalamualaikum Mel. Kemarin nih ada proyek dadakan. Bawa lawan putih ya. Ada orang kita gebek, kita bebasin yuk. Oke, itu kan praktek sholat. Saya kan kata dokter kena penyakit komplikasi, kata dokter Amira nggak boleh kena air 10 tahun kena air mati. Minum dia nggak boleh makan air, makan dedak. Lah itu bagaimana kalau mau sholat? Ayo mangkaning. Maaf ya, takut ada mangkaning nih, takut punya laki mangkaning. Oh, habis bagaimana saya ngomongnya? Mangkaning. Anu yang namanya sholat kudu wudu kudu pakai air. Kata dokter Amira nggak boleh, bisa mati gara-gara wudu. Kalau nggak boleh wudu pakai air, tanya sama Ustaz Sandi, pasti jawabannya ganti pok, ganti bang, ganti ence. Itu air pakai abu, namanya
Tuh, yang ngaji mah jawab. Oh, jadi tayamum itu pakai abu? Iya. Geganti wudhu? Iya. Berarti pakai kukumur? Make, hayo. Hayo, dedetin. Tuh, kuping prolokin. Jadi kesel, wah gua. Iya geganti wudhu, tayamum, mohon maaf bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Lu pakai ke berak-berak? Oh, kan di mana tas berak kudu cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet, enggak gasah kata Ustaz Sandi. Lah, mangkaning. Cebok kudu pakai air, kata dokter Amira enggak boleh, bisa mati gara-gara cebok. Kalau enggak boleh cebok pakai air, tanya Ustaz Sandi. Istinja, pakai apa? Pakai batu bata, perot kan ke bata. Perot kan ambuin. Bata ora adanya apa di situ bang? Ada kulit durian, pakai hayo. Pada ledes tuh pantat. Nih, sekarang sholat, mohon maaf, sholat itu kan jangan dinanti-nanti, takut keburu mati. Jangan dientar-entar, takut keburu modar. Jangan diengke-engke, takut keburu jadi bang. Tuh. Sholat akan menentukan ibadah kita yang lain. Ibadah yang lain cuma ngintil-ngintil. Mau ngerti ini bocah zaman sekarang mengintil-ngintil. Cuman ngikutin tong. Nih maaf, biar kita rajin ibadah yang lain. Sholat kita tinggalin, gak ngejamin tuh. Umpama umroh enggak lari Ustaz, didudak naik beca. Lah sholatnya kalau belang bentong mau jaminan tuh, makanya sholat sekarang sholat nih biar rapi. Maaf nih buat abang nih, buat lu tong laki, kalau empok makan ya sholatnya pada rapi, pada pakai mukena, saya tahu. Lah iyalah, lu pakai baju renang idih nggak hidang. Nih laki empok abang nih sholat nih, dia sholat rapihan mau kondangan mau ngebesat. Kalau sholat itu mau menghadap Allah, kita udah nggak khusyuk. Kapan atuh kita khusyuknya? Udah yang penting sholat, pakaian yang rapi atuh. Ini mah sholat pakai kos partai jadi. Ya Allah, udah gitu pang depannya bang. Kasihan makmum di belakang jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra. Gerindra artinya gering mikiran randa. Pakai baju koko, pakai gamis warna terserah. Yang penting rapi, nggak ada tulisan di belakangnya, nggak ngeganggu orang. Terus kalau pakai kain bang, nih pok takut laki nggak ada yang hadir. Kalau pakai kain, lapisi dengan celana lagi, celana komprang. Lah emang apa? Buset, emang apa? Idih. Nih, kalau kita bang, tong, sholat pakai kain, dilapisi pakai celana komprang, cacing yang ada di dalam tanah menjerit ke Allah mintakan ampunan, tuh tambah pahala. Jangan ini mah sholat, abang pakai kain doang ge, idih jadi wae. Agak pakai selempakatan. Ya Allah, sholatnya sholat asar. Mangkaning. Angin lagi kenceng wae mangkaning. Pintu masjid ngejemblong. Begitu sujud dia ketiup angin, ya Allah. Babunyi koplak. Apa koplak. Kata yang lewat, siapa yang main lato-lato dalam masjid ya diangkalan mati. Biar rapi sholat. Terus maaf nih bang, jangan dianggap saya ini bercanda. Pakai sorban. Sholat 2 rakaat dengan pakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Jangan malu, kalau bukan kita siapa yang pakai? Kayak bagaimana sorban? Buset kebinan banget. Nih, lu tong nih, gue banjut nih sorban nih. Emang umbul-umbul, gue lepasin nih. Sorban tuh selendang kan begini. Gue punya sorban Bang,
kalau kita nggak punya sorban, kita kan punya bini kita sering beranak. Nah, kan berpur kalau habis beranak kan diikat pinggangnya, warnanya glowing merah, mengganing, panjang ada kali 70 meter mah ya. Jangan ditetek, udah selendangkan, seret ke mesin. Wede, DKM aja aja melohok we buset deh. Sorban keluaran mana ini? Tuh, sekarang sholat nih, mohon maaf ya, sholat nih, tong, makanya kudu ngaji ya, nih, buset apa tuh? nih maaf ya, bang, nih sholat setelah takbiratul ihram, tangan kita ditaruh di bawah dada, mata kita ke tempat sujud, merendahkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Jangan larak lirik pak. Ini gak gua haruk baik. 3 kali gerakan berturut-turut batal sholatnya. Awas. Terus kaki jangan terlalu megar ya Ustadz Jaya. Jangan terlalu megar. Nih mohon maaf tuh segini tuh. Itu genengan Ustadz. Ngapa bang? Ada orang aliran apa tuh di sholat ya? Ngapa emang? Begitu. Wow, aku. Itu aliran ngeberik-berik kaki orang bang. Sholat kaki orang jadi diberik-berik. Jangan berantem, yang penting ini kelemahan kita sebagai umat Islam. Awas. Nih, kita mau umat Islam ditetawain sama umat yang lain. Umat Islam berantem baik. Cuman gara-gara sholat nunjuk nih berantem. Kan ada makmum bertiga nih ya. Makmum bertiga nih. Ya Allah, ya. Nanggel. Ngomong apa Ustadz teh? Nggak dia yang naro ya. Nih, apa kan nunjuk ya bertiga. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tengah telunjuknya ngejelengit. Diem tuh anteng begini gitu. Yang belah kanan asyhadu an la ilaha illallah, paputaran gitu. Yang belah kiri asyhadu an la ilaha, utak-utakan gitu. Kan ada yang begitu ya. Udahan tuh sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah yang telunjuknya diam, dia usap mukanya, itu aliran kita. Yang kanan sama yang kere kagak. Ngapa yang kanan yang kere makin negor yang tengah? Apa katanya? Bang, itu abang bapak habis sholat segala ngusap muka. Karena pertanyaannya agak sinis, jelas ini orang kesinggung. Lu makin ngomong begitu sama gua. Makai apa-apaan habis sholat segala ngusap muka. Emang ngapa? Muka-muka gua diusap pakai tangan gua. Keberatan lu berdua. Dengerin sama lu berdua. Ngapa gua habis sholat ngusap muka? Gua puyeng ngeliat telunjuk lu berdua. Telunjuk lu putaran baik kayak keleceran. Lu lagi utek-utekan baik. Habis sholat bukannya jikir malah berantem. Masalahin telunjuk. Jangan berantem, sholatnya sama. Niatnya, bacaannya, kiblatnya, yang disembahnya pun yang nggak sama apanya? Telunjuk. Ya kan terserah yang punyanya. Aku mah enaknya diputer-puter, silakan bang. Telunjuk abang. Aku mah enaknya diutak-utak, kok silakan. Aku mah yang penting nunjuk. Nih bang, yang kagak enak mah yang kagak nunjuk, yang ngampleh gitu tuh. Itu kudu buru-buru dibawa ke Pelabuhan Ratu. Samperin Maerot. Berantem. Nah sekarang sholat nih, maaf. Sholat nggak cukup hanya dengan gerakan doang ya, Po. Bang, sholat itu harus dibarengi dengan ilmunya. Makanya ngaji itu hukumnya wajib. Tuh, sekarang kalau kagak ada ilmunya, ya, pada ceritanya nih, Ustadz Jaya, nih ya, nih, Po, nih, pan ceritanya ada orang satu kampung nggak pernah sholat. Kenapa itu orang nggak pernah sholat? Karena itu dia nggak bisa, malu katanya mau sholat, akhirnya ngeberanikan diri. Sekarang kita sholat dinanti-nanti, ntar keburu mati lagi dah. Udah kita samperin be Ustadz no, lagi ajan maghrib. Assalamualaikum. Ustadz, assalamualaikum. Salam. Ustadz kan ngaget ya. Aduh, tumben aneh. Ada apa ya, Pak, Bang? Ke masjid. Ustadz, saya mau sholat tuh, Tat.
Oh ya hayung sholat mah. Bilang tuh bang. Ustadz dengerin. Dari dulu saya pengen sholat Ustadz. Emang apa? Malu Ustadz. Saya kagak bisa. Tapi saya sekarang mau maksain Ustadz. Takut keburu mati. Alhamdulillah. Tapi saya kagak bisa. Tadi ini bagaimana? Ajarin atuh. Nih bang, maaf. Waktu maghrib sempit. Lah kudu belajar dulu mah kehabisan. Terus bagaimana Ustadz? Langsung praktek. Lah kan belum bisa. Iya, mas saya atur nih. Ada berapa orang ini? Ada kali 500 orang mah. Belum pernah sholat? Belum. Udah sekarang masuk dulu, udah. Udah pada wudhu belum? Udah. Ayo, pada masuk semuanya ke masjid. Nah, nih bang, kita berjamaah. Berjamaah gimana sih Tad? Nih, abang sebagai makmum, semuanya nih, 500. Ntar kalau makmum tugasnya tinggal ngikutin imam. Imamnya siapa? Saya, kata Ustadz. Jadi kita ngikutin gerakan Ustadz. Iya. Apapun gerakan saya ya bang ya, nih tong ikutin ya. Iya dah, ngerti dah kalau begitu. Siap ayo, biar lempeng barisannya, biar rapet ya, awas. Nah komat dulu, komat. Ada yang bisa nggak komat? Tad, saya bisa Tad, komat. Ya udah, ayo bang, gedein Tad itunya, biar volumenya gedein biar kedengaran amanya bocah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilah, orang udah rapi-rapi keluar ngegulung beduk ada bubak. Kata Ustadz, stop. Suruh komat pakai takbiran. Lebaran masih lama. Maaf Tad, namanya orang awam. Tadi ngomong bisa. Udah jangan galak komat habisan dah. Udah ngebaris lagi, awas ikutin ya gerakan gua lo, awas. Ayo udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghribi salasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kalau maghrib mah imam suaranya kudu rada keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masjid kuat ngaburu masjid. Imam di hatinya po bang, sial diangkat. Ikut-ikutan gus bego. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alamin. Wah, berabe ini mah sholat. Kamu batalin dulu ah. Akhirnya imam ngasih kesimpulan. Imam ngambil kesimpulan batalin po, maksudnya bang ngajarin. Imam kan nyelinguk ya, pada nyelinguk semua. Kata imam, nih bapak-bapak mamamu, nih bapak-bapak mamamu. Mamu mah diam dulu, mamu mah diam dulu. Ini mah imam doang, ini mah imam doang. Lah ngapa begini? Gua mah kagak nyanggup. Itu imam keluar dari masjid lari, diborik. Woi imam ngalorin imam. Ayo break. Ketemu sama bininya, Pak, apa-apaan gelap-gelap pada larian. Diam lo, gua lagi sholat. Setan kali lu ganggu gua. Ada mamum aki-aki mau pingsan. Kata mamum, Ke, kata yang mudaan, bangun. Katanya pengen ke surga. Kata Ustadz ye, kalau pengen ke surga, kudu mau sholat. Nih tong, lu bilangin Ustadz, jangan sampai lu bilangin ya. Kalau sholat begini caranya, gua kagak nyanggup. Bagian gua mah ke neraka. Lah kagak sanggup gua kudu larian begini. Awak gua udah letoy begini. Woi, imam kesawain. Ayo break. Buset kata imam, buset gua diberi terus. Akan tas panen ya. Waduh. Imam di tengah sawah ngedadak perut yang bulas pengen berak. Waduh. Gua pengen berak. Nyariin gundukan jerami. Imam nyumput di situ. Imam nongkrong, makmum kehilangan jejak. Waduh, mana imam ini? Cari tadi di sini ngelicapnya imam. Waduh, mana ya? Woi imam ada nih imam. Imamnya nongkrong semuanya nongkrong. Waduh, buka celana. Bang, buka celana tong. Waduh, berak. Wah, bang. Ya. Lah, gua ini kagak mules bagaimana berak. Nah, kalau imam berak pengen kan neraka kali ya. Tuh gara-gara kagak ngaji.
Jadi bukan sholat berjamaah, berak berjamaah. Nabi ge sholat. Jadi yang pertama itu sholat ya. Jadi hikmah maulid adalah sholat tepat pada waktunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu bapak. Karena saya besok mau ada acara maulid. Nah, unggal hari Sabtu. Tadi saya dari Jakarta pulang agak sore. Ya, terus bisa saya lagi bikin masjid ya. Iya. Terus bagaimana maksudnya? Ya Rurah. Nah, ini Rurah nih. Kali ini mah kali ya. Kali mau ngebantu mau 500 perak mau 1000 terserah dah. Yang penting ikhlas, boleh nggak? Tinggal niatin pahalanya buat emak sama baba, pahalanya buat mertua. Dengan sedikit kita sodako, barangkali ini bisa meringankan keadaan emak bapak di dalam kubur. Mudah-mudahan dapat ampunan dosa dari Allah. Ya, tong dibantu tong, lu bawa apa bawa geboge bawa apa gitu dah. Tuh nih lurah bawa baik lupa lu. Tadi ngedenger ke gua tong kasih 2 miliar. Ayo kita sambil baca salawat ya tong ya. Baca tong. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala salatan tubashshiruna biha wa adana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وابدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salah satu apa yang disabdakan oleh Nabi, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia mati maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sodako jariyah. Dan sodako jariyah ini kata Nabi apa? Dalam hadis yang lain, as-sodaqatu tadfa'ul bala.
wa tuti'ul umur wa tazidur rizqa. Sedekah itu tadfa'ul bala, bisa menolak bencana, bisa menolak penyakit, musibah. Wa tuti'ul umur, sedekah itu bisa manjangin umur. Wa tazidur rizqa, dan sedekah yang ketiga itu bisa ngelancarin rezeki. Yang usahanya mudah-mudahan jadi lancar, yang bisnisnya biar sukses, yang calon lurahnya biar dapat. Nah, semuanya biar berkah. Ini saja ya, yang kena besok saya subuh ada acara maulid, tadi pulang agak sore dari Jakarta. Ini saja yang bisa AA sampaikan. Apabila tadi banyak kata-kata yang salah, mohon itu maafin selalu. Pak Lurah maafin AA, Haji Raja DKM maafin, Ustadz Jaya panitia maafin. Oh iya Ustadz Jaya maafin, kayaknya AA mau makan dulu langsung pulang. Emang siapa yang nawarin makan? Ini surgepat siapa yang nawarin makan? Untuk doa langsung. Anak ada ikan kita. Untuk doa kita serahkan saja kepada guru kita yang mulia. Dari cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.